Pak Pratik mengabarin lagi, Mbak Angki bersedia untuk menjadi staf khusus Bapak Presiden. Sebagai seorang disabilitas tuli yang nggak bisa dengar, susah banget. Awalnya sempat insecure, Miss, karena pinter-pinter ya, lulusan luar negeri. Aku ini kan lahir dengar, tidak bisa mendengar umur 10 tahun. Ketika pada waktu umroh pertama itu, saya mengubah doa, ya Allah, kalau memang saya diberi ketidakdengaran seperti saat ini, pasti ada maksud dan tujuan. Tolong tunjukkanlah. Dan ingat banget di meja tuh Pak Presiden itu memberikan nasihat-nasihatnya kita. Beliau selalu bilang, berat ya di sini, susah ya di sini. Jadi saya ingat banget pada waktu itu kita semua tuh kayak suram banget. Ketika Pak Jokowi berada di hadapan banyak orang, minta maaf kepada rakyat Indonesia. Bagaimana Mbak Angki memaknai ungkapan itu? Senang banget hari ini teman ngobrol saya, wanita inspiratif yang selalu berani menembus batas, sahabat lama yang sekarang menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia, Mbak Angki Yudhistia. Thank you, Miss Mary. Hai. Udah lama banget ya. Udah lama banget. Tapi perkenalan kita udah lama loh. Yes. Udah dari sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu kayaknya. Lebih. Pertama kali kita ketemu waktu itu sama-sama dapat award. Oh iya, dari aku belum nikah. Oh, dari sekarang udah punya anak 2. Betul. Pada saat itu kita sama-sama mendapatkan penghargaan di Her World Most Powerful Woman. Yes. Ada Mbak Angki, ada Mbak Nana. Ya, benar, Mbak Novita. Mbak Novita Tandri. Oh, masih ingat ya? Masih ingat banget. Aku ingat banget soalnya ya benar aku belum nikah pada waktu itu, Miss. Iya. Masih single, masih galau kapan dinikahin gitu ya. Waduh, aku tuh baru melahirkan. Makanya pakainya waktu itu masih baju hitam biar menutupi perut yang baru melahirkan. Kayak perempuan ya. Ya itu anak kedua. Oke, itu berarti yang kedua cowok. Oke. Ya, terus habis itu kita berlanjut. Ya, senang banget silaturahmi kita sampai hari ini. Yes. Terakhir sebelum ini sesungguhnya saya udah pernah ngundang Mbak Angki waktu itu di program TV saya, I'm Possible. Yes. Pada saat itu Mbak Angki lebih ke socialpreneur dengan disfabelnya dan banyak hal yang dilakukan, buku-bukunya juga. Thank you. Tapi yang dipelajarin ya, pelajaran yang kita dapatnya adalah kita ini konsisten ya Mbak ya ternyata. Dengan apa yang kita mulai dan kita konsisten terus dengan apa yang kita perjuangkan. Betul, ya sih? Betul. Wadahnya mungkin berbeda tapi semangat dan misinya tetap sama. Yes, setuju. Betul. Karena sekarang udah beda nih, Mbak Angki sekarang udah jadi staf khusus presiden. Yes. Tapi udah tahun kelima lagi ya. Udah tahun kelima. Betul. Kayaknya di ending terakhir nih kita ketemu lagi. Nah, jadi pertanyaan pertama saya, apa yang berbeda dan apa yang masih sama sebelum dan sekarang sesudah menjadi staf khusus presiden? Apa yang berbeda dan apa yang jadi sama? Yang Gak beda ada dulu. yang berbeda sih sebenarnya dari seorang Angki Yudhistia. Yang berbeda mungkin bagaimana cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap. Itu karena experience, karena pengalaman. Sebelum menjadi staf khusus presiden, Miss Mary tahu kan, saya ini adalah gimana memperjuangkan teman-teman penyandang disabilitas. Karena sebagai seorang penyandang disabilitas tuli, nggak bisa dengar, yang harus menggunakan alat bantu, ya kan? Semua teman-teman pasti tahu ke alat bantu yang harus saya pakai. Bentar, nih bunyi. Wah. Mau nggak kelihatan sekarang, kalau dulu selalu pakai. Tetap sama, sebagai seorang disabilitas tuli yang nggak bisa dengar, tetap sama harus lihat gerakan bibir untuk berbicara dengan orang lain. Jadi yang berbeda itu adalah bagaimana kita bisa menuju arah yang lebih signifikan, pendewasaan diri. Itu susah nggak sih beradaptasinya? Kan kalau sebelumnya di luar pemerintahan, apalagi sebagai seorang entrepreneur, tapi menjadi staf khusus presiden kan berarti di pemerintahan dengan dunia yang berbeda, dengan cara yang berbeda, cara bekerja, cara berkomunikasi. Nah itu gimana tuh cara adaptasi? susah banget, banget. Sebagai seorang perempuan ya disabilitas, nggak bisa dengar, adaptasi di lingkungan yang baru pada waktu itu adalah bagaimana kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kita bertemu dengan para senior-senior, bertemu dengan
orang banyak yang berpengalaman di bidangnya. Dan sebagai seorang wirausaha social entrepreneur, kan di dunia yang sangat berbeda sekali, ya kan. Jadi mau nggak mau harus belajar tentang kebijakan, belajar tentang bagaimana bisa beradaptasi dengan cepat. Terlebih pada waktu itu 2019, 2020, 2021 COVID, semua harus pakai masker. Dia nggak bisa dengar juga kan. Oh iya, karena kan berkomunikasi harus baca gerak bibir. Beruntung teknologi semakin canggih. Sekarang ini kan ada teknologi suara menjadi tulisan. Nah, jadi ketika orang ngomong langsung aja ditaruh seperti ini. Jadi nggak ada alasan untuk bilang nggak bisa. Nggak ada alasan untuk kita nggak bisa berkembang. Kita bisa berkembang. Aku nggak bisa dengar, tapi bukan berarti aku nggak bisa mikir kan. Bukan berarti aku tidak bisa berkembang. Kita bagaimana adaptif aja, adaptif yang baru dengan teknologi, dengan pengertian orang lain. Nah, hal-hal yang begitu memang susah di awal, tapi bisa karena terbiasa. Dan selalu ada cara untuk dia yang mau terus berusaha. Betul. Nah, aku sebut lagi ya. Thank you. Tuh, kadang-kadang kalau misalkan nggak dipakai juga nggak tahu juga apa yang aku ngomongin sendiri. Ya kedengeran juga kan. Iya benar-benar. Tapi itu berarti benar-benar 100% tidak bisa mendengar. Enggak juga. Karena ini adalah berat ya. Berat. Jadi benar suara sendiri tuh nggak tahu ngomong apa. Kalau pakai alat itu karena syaraf ya. Syaraf itu ada suara tapi nggak tahu ngomong apa. Makanya harus menggunakan alat bantu dengan gerakan bibirnya untuk membantu. Jadi kalau misalkan Miss Mary tutup ini tapi ada suaranya, aku nggak tahu ngomong apa. Nah, jadi makanya kalau ngomong tuh harus face to face. Iya, biar bisa sekaligus dua-duanya dan ini mengkonfirmasi apa yang didengar. Benar. Dan juga bisa lihat ekspresi juga. Ini suka nggak ya sama kita, menerima kita atau enggak ya. Ketika pertama kali diminta untuk menjadi staf khusus presiden, pernah kepikir nggak sih bahwa suatu hari bakal terjun ke dunia politik? Nggak pernah sebelumnya, karena ini adalah mungkin cerita hidup ya, cerita di luar rencana. Kita mungkin punya cita-cita, tapi siapa sangka menjadi staf khusus presiden itu ada dalam list kita, nggak ada gitu. Bahkan kita juga nggak tahu sebelumnya ada staf khusus presiden, karena menurut saya itu adalah sangat jauh sekali gitu. Cita-cita untuk berada di lingkungan ring 1 itu adalah cita-cita yang mustahil pada waktu itu, ya kan? Karena cita-cita saya ini adalah bagaimana kita bisa berdampak untuk orang lain, punya dampak positif untuk orang lain. Sadar bahwa sebagai seorang penyandang disabilitas itu bukan perkara mudah untuk bisa hidup nyaman di lingkungan sekitar kita. Tapi ketika waktu berjalan dengan menjadi social entrepreneur, kita memberikan dampak, karena jumlah penyandang disabilitas itu kan banyak banget Miss Mary, 22,9 juta jiwa. Itu sekitar 8,5%. Ya, itu banyak banget. Yang bisa dibuat, yang bisa dilakukan ini adalah yang mungkin area Jabodetabek, atau daerah-daerah semampu yang kita bisa. Tapi apa yang membuat sulit ketika perjuangan kita ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, tapi masih sulit untuk bisa mendapatkan impactful yang lebih luas. Itu adalah karena ketika negara kalau belum berpihak kepada kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Nah, suatu ketika ada waktu di mana saya bisa berkenalan dengan Pak Presiden dan dipanggil langsung oleh Pak Presiden, dan juga waktu itu saya ingat banget bagaimana saya pertama kali ke Istana Negara, diberi kesempatan untuk ketemu Pak Presiden, terus di sebelahnya Pak Presiden juga. Itu akhirnya kita jadi cerita bagaimana perjuangan penyandang disabilitas untuk bisa merasakan hidup yang nyaman dan aman di Indonesia. Kalau pemerintah itu tidak mengakomodir kebutuhannya. Yang bisa negara lakukan itu adalah kebijakan. Nah, saya ingat banget hari itu juga Pak Presiden langsung memanggil Pak Pratikno untuk bisa dieksplor lebih dalam lagi. Dan besokannya langsung dipanggil sama Pak Pratik.
dan kita ngobrol itu apa yang bisa negara lakukan. Yang negara lakukan adalah untuk mengakomodir dengan kebijakan-kebijakan. Indonesia punya undang-undangnya pada waktu itu, tapi belum banyak peraturan turunannya. Nah, dari situlah beberapa bulan kemudian, nggak langsung beberapa bulan kemudian Pak Pratik mengabarin lagi, Mbak Angki bersedia untuk menjadi staf sus Bapak Presiden. Nah, bingung ya Pak, awalnya nelfon, ya namanya juga bisa denger ya kalau ditelepon ya. Pak izin boleh saya ketemu saja. Akhirnya ke istana lagi, kita ngobrol. Maksudnya seperti harapan Pak Presiden itu seperti apa, dan apa yang bisa saya bantu beliau, dan sama siapa saja, ya kan. Nah, memang isu penyandang disabilitas ini adalah bukan hal perkara mudah untuk bisa kita kembangkan. Nah, akhirnya saya ingat banget pada waktu November tahun 2019. Tanggal 21 ya, seminggu sebelumnya itu dipertemukan dengan staf khusus yang lain. Dan itu dikumpulin juga, berarti ya? Ya, seminggu sebelumnya kita dipertemukan dulu, kenalan. Jadi itu adalah pilihan-pilihan Pak Presiden, dan ternyata saya nggak sendirian ya. Awalnya sempat insecure, Miss, karena pinter-pinter ya, lulusan luar negeri, ya kan? Saya perempuan, disabilitas pula, gitu kan, lulusan dalam negeri. Jadi kadang-kadang saya juga merasa insecure pada awalnya, tapi karena akhirnya kita adalah pilihan bagaimana kita bisa bersinergi dan berkolaborasi sama-sama. Ada kelebihan yang Mbak Angki punya dan ada kemampuan juga yang Mbak Angki punya yang hanya bisa Mbak Angki lakukan di situ. Iya, sehingga pada akhirnya tuh sampai sekarang ini saya cukup berterima kasih kepada Pak Presiden. Pertama itu adalah derajat saya udah naik. Sebagai seorang disabilitas yang mungkin nggak dianggap sama orang, ya kan, perjuangannya nggak gampang juga, gitu kan, dianggap sebelah mata juga. Ketika menjadi staf sus presiden kan derajatnya naik ya, perempuan juga tuh jadi terharu juga, gitu kan. Thank you, karena siapa sangka gitu, yang tadi mungkin suara kita nggak didengar. Tapi menjadi staf khusus presiden itu adalah ketika kita membawa perjuangan itu dari dalam, itu didengarkan. Jadi ketika saya ketok pintu dengan para menteri, saya nggak kenal para menteri sebelumnya, Miss. Tapi karena ini adalah diberi kesempatan oleh Pak Presiden untuk bisa mengerjakan hal-hal seperti ini, akhirnya saya ketok pintu satu-satu, kita kenalan dengan menteri-menteri, kenalan dengan kepala lembaga, untuk bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini memiliki peraturan turunannya. Itu adalah tugasnya pemerintah. Nah, peraturan turunan ini adalah bagaimana pemerintah bisa duduk bersama dengan masyarakat untuk menjadi draft peraturan pemerintah. Nah, satu draft peraturan pemerintah ini itu kan tidak bisa menjadi kesepakatan satu kementerian, tapi ada kementerian-kementerian lain yang berpihak. Kementerian lain harus dikoordinasikan, dikonsolidasikan, baru sehingga bisa menjadi draft yang dibawa ke meja presiden untuk menjadi peraturan pemerintah. Nah, akhirnya saya bilang sama Pak Presiden, Pak, suatu ketika di meja Bapak itu ada draft peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu tentang penyandang disabilitas. Itu adalah bagaimana saya bekerja keliling sampai itu bisa di meja Bapak itu. Jadi mohon dibantu bisa ditandatanganin ya gitu. Dan setiap saya dikabarin ini udah ditandatanganin, itu kayaknya rasanya tuh puas banget gitu. Maksudnya perjuangan itu nggak sia-sia, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, ya kan. Dan saya nggak bisa sendirian juga, saya dibantu tim, dibantu teman-teman komunitas juga, dibantu teman-teman kementerian dan lembaga juga. Ini adalah hasil semuanya, kerja semua. Hingga dari 2019 dengan peraturan pemerintah yang sudah ada, terus dilanjutin sampai tahun 2021 itu total ada 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Wow.
Itu banyak ya, itu banyak banget. Begitu yang bisa dieksekusi, dan itu kan menjadi pertama menjadi bukti bahwa pemerintah memang ada. Dan itu menjadi pakem gitu untuk bisa langsung diteruskan menjadi aksi, karena kan udah ada peraturannya. Betul, karena pemerintah sudah mulai. Jadi karena dari peraturan pemerintah, peraturan presiden ini baru jadi peraturan menteri, peraturan daerah, dan bisa diimplementasikan. Yang paling utamanya adalah pemerintah sudah mulai. Memang belum sempurna, tapi pemerintah sudah mulai. Nah, waktu saya menghadap lagi ke Pak Presiden, Pak, sudah selesai ya, walaupun masih ada satu lagi peraturan pemerintah yang belum, tapi akan terus dijalankan. What the next, kata Pak Presiden, ingat banget tahun 2021. Satu lagi Pak, negara belum ada lembaga khusus untuk penyandang disabilitas sebagai amanat dari undang-undangnya, yaitu Komisi Nasional Disabilitas. Gitu. Oke, kamu lanjutkan aja, dan kita lanjutkan. Dalam sejarah Indonesia akhirnya punya Komisi Nasional Disabilitas untuk penyandang disabilitas. Itulah legasi-legasi yang dilakukan 5 tahun terakhir ini gitu untuk masyarakat Indonesia. Dan dibutuhkan kegigihan, keyakinan, kepercayaan, kebesaran hati, karena yang kau tadi Mbak Angki bilang itu bukan hanya secara fisik mengetuk pintu para menteri, tapi juga mengetuk pintu hati mereka. Karena kan mungkin ini bukan bagian yang menjadi prioritas kepentingan mereka. Betul kan? Orang akan menganggap disabilitas itu adalah isu minoriti. Tapi bagaimana isu disabilitas ini bisa menjadi isu priority? Itu bukan hal gampang, tapi bukan berarti nggak bisa. Happy dengan semua hal? Ya, ini legasi. Gitu. Akhirnya di penghujung menjelang purna tugas ini saya suka scroll HP gitu ya. Apa yang terjadi 5 tahun ini tuh luar biasa. Penuh perjuangan, penuh air mata, ya kan. Penuh hal-hal yang menjadi experience, hal-hal yang menjadi cerita gitu. Dan ya memang belum sempurna, tapi seenggaknya kita mulai. Dan harapannya itu adalah ke depannya, karena peraturannya udah ada, ini adalah waktunya masyarakat Indonesia itu lebih banyak mengawal, khususnya implementasi, nggak cuma di pusat tapi di daerah-daerah. Menjadi orang yang sangat dekat di ring satu bersama dengan Presiden Pak Jokowi, apa momen atau sesuatu yang paling berkesan yang selalu diingat dengan Pak Jokowi? Momen apa yang paling berkesan? Atau mungkin nasihat, atau mungkin apa satu hal yang selalu paling berkesan selama bekerja bersama Pak Jokowi? Mungkin momen paling berkesan itu banyak ya, karena setiap kunjungan kerja itu Bapak itu selalu masyarakatnya tuh banyak banget, dan saya jadi belajar protokol. Bagaimana protokol ring 1 itu jadi sangat belajar sekali. Jadi pas pampers, para sekretariat presiden, itu perangkat-perangkatnya itu jadi sangat mempelajari hal-hal seperti itu. Tapi secara personal, saya ingat banget ketika awal-awal sulitnya menjadi stafsus presiden dan banyaknya waktu itu ya, banyaknya bukan intimidasi, problem-problem yang satu persatu gitu. Dan ingat banget di meja tuh Pak Presiden itu memberikan nasihat-nasihatnya kita, nasihat-nasihat kita. Beliau selalu bilang, berat ya di sini, ya, susah ya di sini. Tapi inilah hal yang kita jalanin. Kita bisa karena kita sama-sama. Jadi saya ingat banget pada waktu itu kita semua tuh kayak suram banget, jadi kayak merasa kita di ngayomi gitu loh, di ngayomi bahwa kita nggak sendirian. Memang di area ring 1 ini dinamikanya luar biasa, tapi itulah yang membentuk mental sampai sekarang ini, yang benar-benar membentuk mental. Nggak banyak perempuan disabilitas, mental kita tuh benar-benar diuji, Miss. Banyak hal yang terjadi dan itu nggak bisa kita langsung
bereaksi begitu aja, nggak bisa hal yang membuat kita marah begitu aja. Yang harus kita pikirkan itu adalah segala sesuatu terjadi ini pasti ada maksud dan tujuannya. Dan kita harus berpikir itu dulu, baru kita bisa bertindak. Tidak mudah. Dan tidak semua orang mau untuk menghadapinya dan menyanggupinya. Jadi dengan bilang mau dan tetap berada di situ aja, sebenarnya itu sudah menjadi kontribusi yang luar biasa untuk melanjutkan dan nggak menyerah dan meninggalkan tanggung jawab yang ada. Betul. Ya kan? Benar. Kalau mau dibilang menyerah ya mungkin kita udah ada kita nyerah aja. Tapi maksudnya udah diberikan kesempatan di sini, masa kita harus nyerah gitu kan? Mau nggak mau ya tetap strong aja gitu. Iya. Karena tadi Mbak Anggi tiba-tiba bilang Pak Jokowi ngomong, wah ini berat ya, gak mudah ya. Tiba-tiba terbesit kejadian yang baru saja terjadi beberapa hari yang lalu, ketika Pak Jokowi berada di hadapan banyak orang di televisi. Pak Jokowi bahkan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan dan kekilafannya selama masa jabatan gitu. Bagaimana Mbak Angki memaknai ungkapan itu? Ya nggak mudah menjadi seorang pemimpin negara. Ya buat kita aja sehari-hari ini aja selalu menemukan banyak dinamika. Memang gak mudah untuk menjadi seorang pemimpin negara. Yaitu beliau bentuk bagaimana mengekspresikan perasaan. Beliau mengekspresikan bagaimana yang dihadapinya. Tapi kita bersyukur ya, selama 1 dekade terakhir di bawah kepemimpinan Pak Jokowi banyak hal yang sudah dilakukan dengan baik dan kita bisa merasakannya sampai hari ini. Ya, apapun yang sudah dilakukan kita tetap bisa mensyukuri dan melihat lebih banyak yang baik yang akhirnya bisa kita nikmati sampai hari ini. Kalau dari kapasitas saya sendiri, saya melihat dalam kapasitas bagaimana kelompok penyandang disabilitas. Lepas dari terjadi apapun yang terjadi di luar sana, tapi kapasitas saya adalah bagaimana membantu beliau, bersama-sama beliau, untuk bagaimana negara ini juga bisa mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Karena saya sendiri juga sebagai seorang penyandang disabilitas, saya nggak mau dong saya lahir di negara Indonesia yang tidak berpihak gitu kepada penyandang disabilitas. Dan bagaimanapun regenerasi akan terus menerus. 22,9 juta itu bukan angka yang kecil. Selama angka stunting kita masih tinggi, disabilitas kita akan terus tinggi. Selama kecelakaan kerja kita tinggi, penyandang disabilitas akan terus tinggi. Selama kecelakaan kerja kita tinggi, itu akan semakin tinggi. Banyak faktor. Faktor sosial, faktor fisik, banyak faktor. Tapi lepas apapun yang terjadi, politik apapun yang terjadi, tetap berdiri teguh. Urusan penyandang disabilitas tidak bisa diganggu gugat, karena ini untuk generasi berikutnya itu bisa hidup lebih nyaman, bahwa Indonesia ini tidak membiarkan, ya kan? Nah, itulah yang diperlukan oleh seorang kepala negara. Dan kehadiran Mbak Angki menjadi contoh nyata dan inspirasi bagi banyak orang di luar sana yang melihat bahwa sesungguhnya keterbatasan fisik itu tidak membatasi apa yang bisa kita lakukan. Makanya saya suka banget kalau Mbak Angki dari dulu sampai sekarang menembus batas. Bagi saya itu bukan hanya sekedar kata-kata sih. Maksudnya saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Mbak Angki sungguh-sungguh menembus segala batasan-batasan, bukan hanya dari keterbatasan fisik ya, tapi bahkan orang pertama yang menjadi staf khusus presiden yang juga penyandang disabilitas, kuliah ambil jurusan ilmu komunikasi, S2, S3, walaupun mungkin sesungguhnya kan keterbatasannya adalah keterbatasan di komunikasi, tidak bisa berkomunikasi secara utuh seperti orang umumnya, tapi justru malah kuliah di bidang itu. Agak kontradiktif ya memang ya. Udah tau gak bisa dengar, terus ngambilnya komunikasi pula. Tapi siapa sangka sih inilah yang membuat menjadi seorang Angki seperti saat ini itu komunikasi suara. Ya kan, saya nggak bisa mendengar tapi saya punya suara. Bagaimana menggunakan suara-suara ini untuk bisa berdampak gitu. Ketika saya ngambil S1
jurusan komunikasi, S2 jurusan komunikasi, kuliah kerja konsisten komunikasi, ya kan. Terus abis itu pas waktu ditunjuk menjadi staf khusus presiden kan sempat ditunjuk menjadi juru bicara juga. Dan saya belajar banyak di situ sehingga sekarang ambil S3 komunikasi dan kepemimpinan, ya, komunikasi dan kepemimpinan. Jadi saya ngerasa bahwa saya belajar banyak banget menjadi staf khusus presiden ini, menjadi seorang pemimpin gitu ya, pemimpin yang memimpin pergerakan, yang memimpin bagaimana kebijakan publik ini bisa terrealisasikan itu. Jadi saya belajar banyak banget. Jadi siapa sangka komunikasi ini adalah menjadi berubah gitu loh, perubahan hidup secara keseluruhnya ya karena pendidikan, ya kan, karena pendidikan inilah yang membuat sampai ke titik ini. Sesuatu hal yang mungkin di mata dunia itu adalah sebuah keterbatasan, tapi di mata orang yang percaya, di tangan orang yang percaya itu bisa diubah menjadi sebuah kelebihan. Your voice is still matters. Betul. Apa masa tersulit yang pernah Mbak Angki alami? Masa tersulit mungkin adalah masa yang tersulit ya buat saya. Mungkin dari sekian banyak cerita saat ini ada beberapa pilihan-pilihan ya, misalnya ketika pilihan memutuskan berhijab, ya ini kan memang satu sisi adalah sebagai perjalanan spiritual, tapi di satu sisi adalah ketika saya menggunakan hijab disabilitas saya nggak kelihatan, ya banyak orang yang mungkin nggak percaya kalau saya adalah seorang yang nggak bisa mendengar, ya. Orang yang kenal lama mungkin paham sekali, karena kan alat bantunya kelihatan. Betul. Ya. Tapi ketika pakai hijab, terus abis itu kita ketemu orang baru, kan orang lain pasti akan menganggap, bohong ya, masa sih dia harus menjadi seorang disabilitas, atau malah segala macam. 5 tahun menjadi staf khusus presiden dan saya mendapatkan penugasan baru. Ya, saat ini penugasan baru adalah menjadi bendahara umum di Partai Perindo. Artinya apa? Ini adalah hal baru lagi. Kita meninggalkan zona nyaman dan untuk hal yang baru lagi, lingkungan yang baru. Ya, sebegitu banyak orang ketemu orang baru lagi dan perkenalkan diri lagi. Itu hal yang paling susah. Dia harus kenalan lagi. Orang pasti menganggap apakah keterbatasan ini akan menjadi sesuatu kelemahan. Nah, tapi saya berusaha dulu sampai sekarang keterbatasan ini adalah menjadi suatu kelebihan. Tapi untuk berada di penugasan terbaru, ini kan jujur ada rasa ketakutan baru juga. Apakah menjadi seorang bendahara umum, seorang pemimpin bersama dengan ketua, sekjen, bendahara umum, apakah saya harus menutupi kedisabilitasan saya karena saya harus memperjuangkan lagi, gerakan lagi, ya kan, ketemu lagi dengan orang baru, bukan di level pemerintah pusat atau di level pusat Jakarta, tapi juga ke daerah-daerah. Dari Sabang sampai Merauke, ke daerah-daerah. Orang kan pasti menganggap di daerah ini adalah disabilitas itu adalah aib, disabilitas itu adalah ketidakmampuan seseorang. Ya kan, ini adalah hal yang tersulit. Saya harus beradaptasi lagi, keluar dari zona nyaman, beradaptasi lagi, ketemu orang baru lagi. Suara-suaranya ini juga banyak hal, banyak yang bersuara, banyak hal yang aspirasi yang harus saya dengarkan juga. Dan bukan perihal 1 atau 2 orang, tapi masa banyak. Dan itu hal-hal yang dimana adalah daerah-daerah yang masa-masa yang sulit menurut saya saat ini, Miss, sebenarnya. Tapi belajar dari experience yang kemarin, saya sudah pernah melewati kesulitan itu. Ini adalah cerita yang berulang aja sih, tapi kan tetap ya, seorang perempuan dia kan bagaimana untuk bisa saling menguatkan satu sama lain. Akhirnya saya sebelum menguatkan orang lain, saya harus menguatkan diri saya sendiri dulu, bahwa
Saya berada di sini bersama yang lain, kita berjuang sama-sama. Tapi saya merasa bahwa saya nggak mau menjadi orang lain, Miss. Saya menjadi seorang Anggi yang kita berjuang bersama-sama untuk mendengar aspirasi, menghimpun aspirasi. Bagaimana membuat aspirasi ini untuk bersama-sama pemerintah berikutnya untuk tidak pernah meninggalkan kelompok rentan dalam kondisi apapun. Karena kelompok rentan, kalau jumlah penyandang disabilitas itu kan ada sekitar 22,9 juta, itu kan 8% lebih. Kelompok rentan itu kan lansia, fakir miskin, usia muda, perempuan, disabilitas. Itu totalnya 40%, artinya 100 juta lebih kelompok rentan di Indonesia. Bagaimanapun itu tidak boleh dilupakan. Kita tetap harus berjuang untuk mereka. Dan masih banyak juga sesungguhnya mereka bisa lakukan kalau kita beri kesempatan, kalau kita memampukan mereka. Jadi itu kelompok yang sangat besar sesungguhnya, 40% masyarakat Indonesia ada di situ. Karena kita berhadapan dengan hal yang tidak ada ujungnya, hal yang tidak ada endingnya, tapi ini penting untuk keberlangsungan hidup kita. Kenapa Mbak Angki memutuskan untuk masuk ke partai politik dan kenapa memilih Perindo? Pertama ya memang satu, ini adalah kepercayaan. Kepercayaan itu dimulai dari penugasan ya, penugasan, kepercayaan. Bagaimana ketika kita sudah berada di area sini untuk bergerak lebih maju lagi, bergerak lebih maju. Saya bersama Mbak Angela ini bukan kemarin sore, kita sudah kenal bertahun-tahun yang lalu. Kita juga bareng-bareng pada saat waktu pemilihan presiden berikutnya kemarin, kita juga bareng-bareng setiap bekerja sama itu. Ini adalah bagaimana tentang visi misinya kita sama, perempuan, minority, tapi bukan berarti kita menjadi tertindas, tapi kita bergerak bangkit untuk maju. Jadi ketika digelorakanlah semangat itu, jadi kita sama-sama, ayo kita maju bareng-bareng. Karena kalau bukan kita siapa lagi untuk kita sama-sama menyuarakan bagaimana hak masyarakat, bagaimana kita berusaha untuk bangkit dari hal-hal yang buat kita yang tadinya mungkin belum nyaman bisa menjadi nyaman. Untuk transformasi yang sebelumnya berbeda akan menjadi berubah. Itu ya, kita perlu semangat itu. Dan kemarin pun Ibu Angela sekarang menjadi ketum dari Perindo. Warna yang baru, semangat yang baru, dan pastinya kalau buat saya sih excited banget ya, karena berarti ada sosok perempuan lagi gitu kan di jajaran partai-partai, apalagi sebagai ketum itu saya yakin wanita itu bisa membawa warna yang berbeda. Setuju. Jadi waktu speech beliau kemarin itu juga salah satu yang sangat luar biasa sekali. Sebagai seorang perempuan minority yang sempat dijauhkan dari politik, bukan dari keluarga politik, tapi berani untuk terjun langsung. Ya itu kan juga menginspirasi kita ya mendengarnya gitu. Jadi itu yang juga membuat saya terinspirasi juga bahwa perempuan ini kita harus saling bergandengan tangan. Kita how to woman empower woman. Jadi bagaimana kita itu bisa saling dukung satu sama lain, karena cita-cita kita itu adalah cita-cita membuat Indonesia itu jauh lebih sejahtera, ya kan. Banyak hal yang harus kita kerjakan, banyak hal yang kita mimpikan, tapi mulai dari mana sih, ya kan? Ya itu kita mulai dari hal yang saling kita dukung satu sama lain. Itu ada suatu bentuk hal kita mulai, ya kan, hal yang kita mulai. Tinggal bagaimana kita menyerap aspirasi apa yang diperlukan oleh masyarakat. Ayo kita berjuang sama-sama. Dan seringkali kalau bersama lelahnya jadi nggak terasa. Benar. Bersama ya udah kita jadi bisa gitu kan. Benar. Tapi ini kembali lagi sih perihal keteguhan. Keteguhan hati, keteguhan hidup. Tapi kalau boleh tanya ini sama buat Miss Mary di giliran nanya nih ya. Boleh kita tanya ini. Gak apa-apa biar ngobrol. Oke, boleh.
kayak kita ngomongin perempuan ini Miss, Iya. ya kan kita sesama perempuan nih kan. Perempuan itu kan punya perjuangannya masing-masing. Betul. Tapi kalau untuk Miss Mary, apa sih nilai-nilai, prinsip kehidupan, prinsip perjuangan perempuan itu seperti apa sih Miss? Wow, udah langsung ditanya nih. Oke, kalau ngomongin tentang prinsip, salah satu yang terbersit karena itu selalu saya ingat dari sejak kecil sampai hari ini adalah do your best and God will do the rest. Oke. Kenapa itu bermakna banget buat saya? Karena pertama saya diingatkan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hidup saya. Setiap orang itu pasti punya purpose-nya. Maksudnya setiap kali saya kadang tuh ya, sering kali di saat saya udah capek banget, kita pasti pernah capek, namanya juga manusia. Di saat kita ngerasa kayak, aduh masih bisa nggak ya? Sering kali saya menarik nafas dan menghembuskan nafas itu, dan saya disadarkan bahwa wah masih nafas loh, berarti Tuhan aja nggak nyerah. Kalau Tuhan aja nggak nyerah, masa saya nyerah gitu kan dengan keadaan ini gitu. Saya diingatkan bahwa Tuhan selalu ada bersama saya. Yang saya harus lakukan hanyalah ya udah lakukan yang terbaik yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya, dengan segenap hatimu gitu. Cuma itu tugas kamu. Hasilnya itu tugasnya dia gitu. Dan kalaupun memang hasilnya nggak sesuai, ya berarti dia tahu lebih baik gitu apa yang sesungguhnya sedang dia rencanakan untuk hidup saya gitu, untuk project kita bersama dalam hal ini gitu. Nah jadi itu salah satu dari berbagai macam prinsip hidup yang selalu saya pegang teguh. Ya bagaimanapun juga selalu libatkan Tuhan, tapi at the same times kita juga selalu nggak bisa hanya pasrah, kita tetap harus mengusahakan yang terbaik. Karena kalau kita nggak ngetuk pintu orang, ya Tuhan juga nggak akan bisa jalan kan, nggak bergerak. Kalau kita nggak mencoba, ya Tuhan juga nggak akan pernah bisa ngasih tahu ke kita bahwa ini loh saya sedang membawa kamu ke tempat ini gitu. Kalau kita nggak mau bergerak, kita kan nggak akan bisa tahu apa yang sedang Tuhan persiapkan dalam hidup kita gitu. Benar. Berarti benar ya, sekuat-kuatnya kita sebagai seorang perempuan memang jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan, karena itu nilai spiritual ya nggak sih? Ya kan, karena sekuat-kuatnya kita menghadapi dunia, ya kan, secapek-capeknya kita menghadapi dunia, tapi itu bagaimana kita komunikasi kita dengan Tuhan, tapi setuju sih. Menarik. Dan saya percaya setiap orang itu pasti punya purpose hidupnya masing-masing, di mana kita ditempatkan sesungguhnya ada tujuan yang luar biasa gitu untuk kita berada di tempat itu. Benar. Itu yang membuat kita kuat ya sampai sekarang ya. Kalau kita berhadapan dengan segala sesuatu yang susah, berhadapi segala sesuatu yang menurut kita, aduh ini susah banget sih, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan, gitu udah mentok banget ya. Tapi jangan pernah untuk berdoa gitu ya. Ya tugas kita kan cuma berusaha semaksimal mungkin. Tugas Tuhan yang akan ngasih hasilnya seperti apa nanti. Iya, nggak boleh malas-malasan. Nggak boleh. Ya, gitu. Iya. Tapi kalau balik lagi ke Angki nih ya. Ada banyak pertolongan Tuhan, spiritual experience yang pastinya mungkin Mbak Angki pernah alami. Apa satu hal yang mungkin bisa diingat, yang bisa diceritakan? Perihal apa nih? Pengalaman spiritual. Spiritual. Yang aku ingat itu adalah ketika melakukan umroh pertama. Itu 2007 ya, nggak salah 2007, artinya umur 20 tahun pada waktu itu. Nah kan kita kan selalu berdoa nih. Aku ini kan lahir dengar, tidak bisa mendengar umur 10 tahun. Setiap hari itu kan berdoa ya, pengen dong sembuh, pengen dong bisa denger lagi. Malu juga kali pakai alat bantu terus-terusan. Kalau zaman sekarang semua pakai alat bantu kan udah ada earphone-nya pada cakep-cakep ya, ya kan. Kalau dulu kan nongol di kuping gini kan dipertanyakan sama semua orang gitu. Ketika pada waktu itu diberikan kesempatan untuk berdoa di depan Ka'bah langsung, itu aku mencoba untuk mengubah doa. Jadi ketika dulu doaku bertahun-tahun adalah, ya Allah tolong sembuhkanlah saya. Saya sudah pernah mendengar, tolong berikanlah saya pendengaran lagi. Itu kan doa-doa lama. Ketika pada waktu umroh pertama itu saya mengubah doa, ya Allah kalau memang saya diberi ketidakdengaran seperti saat ini,
pasti ada maksud dan tujuannya. Tolong tunjukkanlah maksud dan tujuanmu telah menciptakan saya di usia-usia seperti ini. Nah, tuh. Ya jawabannya harus langsung hari itu juga sih. Nah, tapi ketika kita umroh itu kan, ketika kita mencium Hajar Aswad itu kan susah banget. Jadi dalam Ka'bah kita itu kan ada lubang, dan itu semua orang itu kan pasti berusaha untuk mendekati dan mencium itu. Dan pada waktu itu adalah ketika saya mencoba untuk mencium Hajar Aswad itu, saya melihat ada orang kejepit dan please help, minta tolong. Saya lihat kanan kiri, semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing untuk bisa mencium Hajar Aswad itu. Refleks saya ingat banget untuk saya menarik tangan ibu-ibu itu, perempuan ibu itu, untuk menyelamatkan dia dulu. Yang penting dia harus selamat, jangan sampai kenapa-napa. Ketika saya tarik beliau, lalu entah kenapa semudah itu saya langsung masuk ke Hajar Aswad dan saya bisa menciumnya. Masya Allah. Dan hal gitu, dan semudah itu. Dan saya bilang, kalau memang ini maksud dan tujuannya adalah saya harus lebih banyak menolong orang lain. Nah, ketika saya kembali ke tanah air, dan itu saya memutuskan untuk menjadi social entrepreneur, dan untuk bisa berdampak sama orang lain. Dan ketika orang yang itu yang merasakan manfaatnya, sekarang itu ya mereka bisa mandiri secara ekonomi, mereka bisa bekerja, mereka bisa menyayangi dirinya mereka sendiri. Dan itulah perjalanan spiritual yang gak pernah lupa bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ada hadisnya dalam agama, dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi itulah makna spiritual yang perjalanannya nggak pernah lupa. Padahal itu kan sudah berapa tahun yang lalu gitu, dan masih keinget sampai sekarang. Thank you for sharing. Kita diingatkan bahwa sesungguhnya apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan itu penting ya. Sometimes kadang-kadang kita mempertanyakan, ya Tuhan kenapa saya harus seperti ini gitu, dan kita meminta sesuatu yang kita pikir itu baik untuk kita, ya sembuhkan dong gitu kan, tunjukkan dong kalau Engkau Maha Penyembuh, ya harusnya kan Engkau bisa menyembuhkan aku seperti semula. Ya tapi sesungguhnya kalau kita mencari jawaban, ya sesungguhnya doa itu kan bukan hanya untuk sekedar minta-minta ya, tapi kan doa itu sesungguhnya mempersiapkan hati kita untuk menerima rencananya dia. Benar. Dan kalau kita nggak sadar, ya tolong tunjukkan ke saya apa rencanamu di hidup saya gitu. Benar-benar. Kadang-kadang kita harus peka ya dengan sinyal-sinyal yang diberi oleh Tuhan. Itu kadang-kadang kan kita denial, ya Miss, kita denial dengan hal-hal yang menurut kita bukan ini yang kita maksud. Oke, bukan ini yang kita maksud. Tapi kalau Tuhan bermaksud seperti itu, kita bisa apa? Ya, tinggal bagaimana kita belajar sinyal-sinyal itu. Ya, kita memang harus empati. Empati itu kan bukan perihal kita untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri juga. Ya, apa yang terjadi ini ya harus kita maknai. Itu kan di S3 ini saya belajar tentang spiritual leadership. Spiritual leadership itu seperti ini, bagaimana kita memaknai hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang berdampak untuk diri kita sendiri. Nah, itu kan artinya kita memimpin untuk diri kita sendiri sebelum kita bisa memimpin orang lain. Nah, jadi ya saya juga pelajarin kemarin, spiritual leadership. Jadi spiritual leadership dan katalis leadership. Jadi katalis leadership, kita berdampak untuk orang lain, kita membawa perubahan, kita membuat perubahan untuk orang lain. Tapi spiritual leadership, bagaimana link sekitar kita ini punya sinyal-sinyal untuk kita bisa memaknai itu. Dan awareness itu penting untuk dimiliki setiap pemimpin. Karena kalau pemimpin nggak punya awareness, dia nggak peka. Betul. Kalau dia nggak peka, dia nggak bisa mengambil keputusan yang bijak. Benar. Jadi saya jadi rasa, wah nggak salah pilih jurusan ini S3 ya. Lihat disertasi berikutnya baru selesai ujian akhir semester 1. Kapan nih berarti selesainya? Selesainya 3 tahun ya. 3 tahun. Itu pun lebih cepat. Ya kalau bisa lebih cepat lagi alhamdulillah ya. Amin. Jadi profesor tolong bantuannya.
apa yang Mbak Aki punya hari ini itu benar-benar pasti hasil didikan orang tua yang luar biasa. Apa pesan yang paling diingat dari orang tua? Apa nih pesan yang diingat atau nasihat atau apa? Yang paling hal yang diingat itu adalah peran. Peran sebagai seorang istri, peran sebagai istri untuk suami, peran sebagai seorang anak untuk orang tua, peran sebagai seorang ibu untuk anak-anak, peran sebagai seorang teman untuk teman-teman, peran sebagai seorang pemimpin untuk organisasinya, peran sebagai mahasiswa ya kan, untuk hal pendidikan yang sedang dijalaninnya. 24 jam itu nggak cukup ya, ya kan. Tapi hal inilah bagaimana membuat seorang aku itu untuk bisa memantapkan keteguhan hati dengan garis tangan yang direncanakan oleh Tuhan untuk saat ini. Nggak boleh ngeluh. Di balik keterbatasan aku punya, nggak bisa mendengar, melewati masa-masa susah, pernah dibully, dianggap nggak mampu. Nggak semua orang suka sama saya, mungkin ada hal-hal yang terjadi, mungkin bisa. Tapi di balik itu begitu banyak berkat yang diberikan oleh Allah. Tinggal bagaimana menyeimbangi bahwa apa yang terjadi ini adalah layak dan patut untuk disyukuri. Dan itu adalah peran yang dijalankan. Kalau pertanyaan ini bukan di umur sekarang ini kan bukan perihal bagaimana bagi waktu, enggak, tapi bagaimana memaknai peran dan memaknai emosional yang terjadi sehari-hari ini. Suami suka komplain nggak? Maksudnya bagaimana cara suami untuk bisa mengerti bahwa istrinya ini punya begitu banyak peran yang harus dilakukan. Yes. Itu harus komunikasi. Harus komunikasi. Untuk ambil kejuruan komunikasi ya. Iya. Memang komunikasi ya itu ya harus komunikasi dan saling mengerti satu sama lain, bahwa ya ini termasuk juga buat orang tua saya, buat anak-anak saya, buat suami saya, buat ipar saya, buat kakak. Ya memang adalah seorang aku ini memang gak sempurna yang bisa memberikan perhatian 100%, karena itu semua harus bagi-bagi, bagi untuk diri sendiri, bagi-bagi untuk yang semuanya, bahwa inilah yang terjadi, makanya kita bisa saling menerima apa adanya. Nah, kita bisa terjalin seperti saat ini karena kita saling mengerti satu sama lain, menerima apa adanya gitu. Komunikasi, perbanyak komunikasi. Bener. Komunikasi kan suka macam-macam ya. Kalau komunikasi receh juga nggak apa-apa gitu. Atau sekedar ngirim reels ke pasangan kita ya, gitu kan? Ya nggak masalah. Itu kan bentuk bagaimana kita memulai komunikasi dari hal yang terkecil sampai ya memang bentuk bagaimana kita bisa berdiskusi. Betul. Ngomongin yang nggak penting, yang penting ngomong. Yes. Oke, terakhir berarti karena saya yakin hari ini ada banyak banget yang menonton podcast ini, banyak banget yang pasti terinspirasi dari perjalanan hidup Mbak Angki, segala pencapaiannya, segala hal yang sudah dilakukan. Kalau ada satu pesan, apa makna atau pesan penting yang hidup sudah ajarkan kepada Mbak Angki yang Mbak Angki bisa sampaikan ke anak-anak muda lainnya? Satu pesan ini adalah yang selalu saya ingat dari seorang sahabat saya, sudah almarhum, mungkin kenal, Mas Handri Satriago. Ya udah almarhum. Beliau tuh selalu mengingatkan di masa-masa saya tersulit. Pesannya adalah tough people will win. Hanya orang-orang yang tangguh yang akan menjadi pemenang. Seberat apapun masalah kita, seburuk apapun hari kita tetap harus tangguh. Karena kita manusia yang menjadi pemenang untuk diri kita sendiri juga, dan bagaimana kita bisa berdampak untuk orang lain. Tough people will win. Thank you, terima kasih sudah berbagi inspirasi, terima kasih sudah berbagi kisah. Sukses selalu Mbak Angki. Sama-sama kita. Ya, dan salam buat keluarga. Semangat juga buat S3-nya. Oke, lulus lebih cepat. Tolong dukungannya. Thank you.
Thank you Miss Mary, thank you. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.